Salam sejahtera untuk teman-teman semua, baik teman-teman di Facebook maupun teman-teman di YouTube. Selamat salam sejahtera buat teman-teman semua ya. Hari ini saya kok tergerak hati untuk menyampaikan pesan Tuhan yang mungkin bagi Bapak Ibu Saudara mungkin mustahil, tapi tiba-tiba saya digerakkan untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Temanya adalah umat Kristen bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Umat Kristen bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Beberapa hari yang lalu kita dikagetkan dengan sumbangan dari keluarga Akido Tio di Palembang, Sumatera, ya di Palembang ya, Sumatera Selatan, yang menyumbang sebesar 2 triliun. 2 triliun itu 2.000 miliar. Orang mendengarkan 1 miliar aja sudah besar. Dulu waktu kita dengar 1 juta sudah besar ya. Sekarang orang dengar 1 miliar juga di Jakarta apalagi. Kayaknya rumah-rumah ya minimal 1 miliar. Di mana-mana rumah miliar semua ya. Tapi kita begitu kaget ada keluarga, satu keluarga yang menyumbang 2 triliun. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, secara khusus kira-kira 15 tahun yang lalu, Tuhan juga mengagetkan saya ketika Tuhan mengirimkan banyak anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, umat Kristen yang boleh dibilang menjadi tunawisma di Jakarta dan datang ke gereja kami. Nah, dalam kondisi gereja kami juga memang bukan gereja yang besar, Bapak Ibu Saudara. Kami juga baru, jadi 15 tahun yang lalu, kira-kira ya baru 2-3 tahun. Kami baru mulai gereja dan saya juga mengajak teman-teman yang ya bukan orang-orang yang kaya, tetapi ya bisa juga untuk support gereja. Tetapi orang-orang datang pertama saya lihat sekitar 50 atau 60-an orang gitu. Dan saya tanya, tinggal di mana? Tinggal di samping rel kereta api, di kolong-kolong jembatan. Saya tadinya tidak percaya. Dan saya coba untuk survei dan melihat, dan memang ternyata benar. Bapak Ibu Saudara, waktu itu Tuhan tiba-tiba menggerakkan hati saya. Nama gereja kami memang GBI Rumah Kasih. Tetapi Tuhan menggerakkan hati saya untuk bagaimana menolong mereka supaya tidak tinggal di jalanan. Dan memang saya begitu terbeban karena saya melihat ada ibu dan anak-anak kecil mereka tinggal di jalanan, tinggal di kolong-kolong jembatan. Ada kakek nenek usia sudah 60-70 tahun, ada yang 80-an tahun juga tinggal di jalanan. Saya sempat berpikir di kota metropolitan di mana APBD-nya pasti triliun juga, kok bisa ada begitu banyak orang yang terlantar? Bukankah setiap kali pemilihan kepala daerah yang milih itu manusia? Mestinya kita urus manusia dulu kan? Untuk apa kita punya infrastruktur yang bagus, mewah, tapi masyarakatnya miskin? Dan di Indonesia katanya data-data terakhir ada sekitar 25 jutaan orang miskin di Indonesia, cukup banyak. Kenapa saya berani mengatakan bahwa umat Kristen bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Ya. Kalau seorang atau satu keluarga Akido Tio bisa menyumbang sampai 2 triliun. Di Indonesia ini ada 270 juta jiwa. Kalau ada 25 juta yang miskin, berarti kan ada sekitar 240 jutaan orang yang tidak miskin kan? Sebenarnya simpel aja kan? Simpel saja. Kalau misalnya katakanlah APBN tidak memungkinkan untuk itu, ya masa dari 240 juta orang yang tidak miskin
Satu nolong satu aja misalnya. Ada nggak 25 juta orang yang mau menolong 25 juta orang yang miskin itu? Satu nolong satu, selesai. Tapi baiklah, tema saya adalah umat Kristen bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kenapa saya berani mengatakan itu? Bapak Ibu Saudara tahu, 15 tahun yang lalu waktu kita mulai, ya, Tuhan gerakkan hati saya untuk menolong saudara-saudara kita yang Kristen di jalanan, tetapi akhirnya juga yang datang boleh dibilang saat ini kita sudah menolong lebih dari 500-an orang. Kita coba untuk menyediakan tempat ada di 6 lokasi. Dan memang saya fokus untuk ibu dan anak-anak yang ada anak-anak kecil. Jumlah anak-anak kecil semua hampir 300-an orang. Lebih banyak anak-anak tentunya, sayang. Karena satu keluarga bisa saja ibu dengan 4 anak. Ada nenek dengan 5 cucu. Jadi memang anak-anaknya banyak. Anak-anak sekitar 270-an kalau saya coba hitung-hitung. Dengan orang tua ya 200-an juga ya, mungkin sekitar ya 500-an orang yang sudah kita bantu saat ini. Dan saudara tahu, di awal-awal itu ada beberapa teman yang tidak bersama-sama dengan kami, dan dalam kondisi gereja kami yang minim, saya mau katakan gereja kami minim, dan saya pribadi memutuskan untuk tidak menerima gaji, tidak menerima perpuluhan apa sejak ya sampai saat ini. Kenapa? Bukan karena majelis saya tidak mampu. Ya mereka sudah berikan perpuluhan. Kalau saya tetap bersikeras untuk tetap mau digaji, saya percaya majelis-majelis itu akan mengeluarkan lebih dari perpuluhan. Tapi saya tidak mau. Saya bilang ya, persembahan yang ada, karena kita 80% Bapak Ibu Saudara, jemaat kita itu kaum marginal yang perlu dibantu. Yang ya ibu dan anak-anak, dan bisa bayangin aja kalau misalnya mereka pemulung dan lain-lain, ya berapa sih? Ya kita masih bantu tempat tinggal. Dan saya cukup keras untuk mendidik mereka bahwa jangan menggantungkan pengharapan kepada gereja dan kepada orang. Tapi kita tetap perhatikan mau mulung berapa banyak, apalagi dalam PPMK saat ini ya kan, saya jadi lupa, PPKM saat ini ya, mereka nggak bisa mulung dan semakin sulit kan, ya kita tetap bisa bantu. Nah jadi kenapa saya mengatakan bahwa umat Kristen di Indonesia bisa mengentaskan kemiskinan? Kenapa? Kami ini, perlu dicatat Bapak Ibu Saudara, kami ini gereja sederhana. Jemaat kami mungkin kalau di totalin semua sekitar 500-an jiwa, 600-an jiwa. 80% itu kaum marginal. Ya, saya sebagai pendeta gembala tidak menerima gaji. Saya juga, ya kalau seperti Tuhan Yesus jadi tukang kayu, Rasul Paulus jadi penjual tenda, ya saya menjual kaos, saya jual CD. Sekarang CD udah nggak begitu laku karena orang senang nonton YouTube. Saya jual ya banyak hal yang saya jual untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kami, dan juga untuk menolong jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan. Dan ya puji Tuhan, banyak teman-teman yang terus juga mendukung, dan saya anggap itu malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk mendukung, sehingga kami sampai saat ini terus bertambah. Dan setiap hari itu hampir sekitar belasan orang selalu WA saya atau SMS saya, Pak ini ada orang yang susah gitu. Nah saya nggak bisa nolong semua gitu. Waktu saya dengar, terus bergumul saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kami lakukan tuh bukan sekedar bantu sembako loh. Kami sediakan tempat tinggal. Tempat tinggal itu perlu kasur, perlu kipas angin, mungkin rice cooker. Kita sediakan supaya mereka bisa tidur dengan nyaman di situ, dan anak-anaknya kita supaya mereka bisa urus KTP, KK, KJP dan lain-lain. Jadi kami urus mereka. Mereka perlu tempat tinggal supaya mereka bisa urus legalitas surat-surat mereka. Jadi dibantu memang dengan pemerintah juga, tapi kita pindahkan mereka. Jadi benar-benar sampai saat ini. Jadi bukan sekedar kasih dan pergi. Dan sampai saat ini 500-an orang ini terkontrol. Dari 5-6 wilayah ini terkontrol Bapak Ibu Saudara. Dan saya mencoba membayangkan begini. Kalau satu gereja lokal seperti kami yang sederhana ini bisa menolong, boleh dibilang mereka 500-an orang ini orang-orang yang susah. Bisa menolong sekitar 500 orang-orang yang susah. Nah, di Indonesia itu ada 60 gereja. 60.000 maksud saya. 60.000 gereja. Nah, orang miskin katanya cuma ada sekitar 25 juta.
Kalau 60.000 gereja, kita ambil rata-rata ya sama katakanlah dengan kita masing-masing 500. Karena kalau misalnya gereja seperti kami ini kan gereja sederhana, kecil, kami belum punya gedung ibadah sendiri. Apalagi gereja-gereja seperti Pak Niko atau mungkin Pak Stephen Tong, Pak Pariaji yang gedung gerejanya bisa miliaran. Kalau kami sendiri, gereja-gereja seperti kami ini bisa menolong 500 orang, maka gereja-gereja besar itu bisa saja 5.000. Jadi saya ambil rata-rata aja. Belum lagi kalau sesama anak-anak Tuhan, misalnya seperti Pak Haritanus Sudibyo, dan juga ada banyak juga anak-anak Tuhan lain yang kaya. Nah, kalau kita sebuah bergerak, tapi saya coba ambil average untuk gereja aja. Kalau ada 60 gereja di Indonesia, 60.000 gereja, masing-masing 500, kita boleh 500 orang kita tolong, bukan sekedar bantu sembako loh. Kita bantu tempat tinggal mereka, kita bantu supaya anak-anak bisa sekolah, kita bantu untuk ya menyediakan tempat untuk membimbing mereka, mereka punya usaha kecil mungkin, bisa kerjasama dengan pemerintah. Kalau 60.000 kali 500 berapa? 30 juta. Ya kan? Nah, seharusnya bisa kalau kita mau melakukan itu. Itu yang saya mengatakan bahwa umat Kristen pasti bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kalau satu keluarga Kido Tio saja bisa menyumbang sampai 2 triliun, mengapa kita umat Kristen yang ada mungkin sekitar 25 juta orang juga di Indonesia, di mana ada 60 ribuan gereja lokal, seharusnya bisa. Sebab itu melalui khotbah ini saya tantang semua gereja-gereja untuk kita bisa bergerak. Saya pernah guyon, ada seorang teman tanya pada saya, Pak Pendeta Yosef nanti jadi menteri sosial aja. Saya bilang kalau saya jadi menteri sosial tidak ada orang miskin di Indonesia. Ada teman tanya gitu, udah Pak jadi. Iya, saya bilang kalau saya jadi menteri sosial tidak ada orang miskin di Indonesia. Terus dia tanya, kenapa? Bagaimana caranya? Saya bilang, yang pertama ya bikin apa? Pertama datain dulu. 25 juta orang miskin di mana aja? Datanya harus jelas. Ada di provinsi mana, ada di kabupaten mana, kecamatan mana, kemudian juga kelurahan mana, RW mana, dan pastikan semua orang harus terdata. Lalu kita bikin APBN untuk itu. Kalau misalnya, kalau misalnya APBN-nya nggak cukup, maka saya serukan semua pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, ayo menabur, bantu semua supaya kita bisa bantu. Kalau misalnya Pak Akido bisa melakukan ini, kenapa kita tidak bisa? Habis pendeta-pendeta, ayo semua orang Kristen yang mampu, kita nyumbang semua. Nah, saya percaya, jangankan 2 triliun, bisa 200 triliun kita bisa kumpul, dan itu dalam waktu cepat. Hanya dengan umat Kristen kita bisa mengentaskan kemiskinan. Makanya saya bilang buat dia, kalau saya menteri sosialnya, tidak ada orang miskin di Indonesia. Saya katakan begitu buat beliau. Tapi ya kita berdoa untuk Ibu Risma, biarlah oleh hikmat Tuhan beliau bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Nah, jadi saya melihat begini Bapak Ibu Saudara. Keberadaan kita di Indonesia ini harus jadi berkat. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 katakan, kamu adalah garam dunia. Lalu ayat yang ke-14 kata, kamu adalah terang dunia. Kita harus jadi garam. Kehadiran umat Kristen itu di Indonesia itu, garam itu apa? Garam itu untuk pertama juga untuk mencegah pembusukan. Kehadiran kita itu harus jadi berkat. Dan garam itu bisa mengenakan, ya. Kehadiran umat Kristen terus menyenangkan. Makanya saya lihat umat Kristen Indonesia tidak boleh sedih, wajahnya sedih. Ini saya lihat pemain-pemain kita kemarin di lapangan sedih semua. Habis kita suasana Indonesia lagi sedih. Tidak boleh sedih. Kita percaya kalau kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang berkuasa di bumi dan di surga, seharusnya kita tidak perlu sedih. Ya, kita harus menjadi terang dan garam, Bapak Ibu Saudara. Jadi terang, di mana ada kegelapan, ada kuasa kegelapan, kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, umat Kristen itu umat yang tidak lagi ragu untuk memahami bahwa kita sudah memiliki kepastian ke surga. Bukan mudah-mudahan. Saya kemarin konseling ada satu pasangan yang mau menikah, dan calonnya dari Malaysia, belum menjadi Kristen, masih Buddha, dan juga dia bilang saya juga tidak jelas di mana. Dan saya punya kesempatan melalui Zoom, saya bicara bahwa, Saudara tahu,
kekristenan itu membawa kabar baik, ya. Yesus Kristus itu membawa kabar baik, dan umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus itu menjadi membawa kabar baik. Kabar baiknya apa? Nah, sebelum kabar baik, ya kita tahu dulu kabar buruk. Kabar buruknya adalah bahwa manusia itu sudah berdosa sejak dalam kandungan. Wah, dia perhatikan, benar. Ini ateis boleh dibilang, dia perhatikan. Ya, anak muda kan, dia bilang, ya, kabar baik itu apa? Kita sudah berdosa sejak dalam kandungan. Dia mikir kali, dalam kandungan kita belum bikin apa-apa. Ya benar, kita firman Tuhan sudah berkata begitu dalam Mazmur 51 ayat 7. Bahwa kita dikandung dalam kandungan. Dan upahnya adalah maut. Maut itu apa? Hidup terpisah dengan Tuhan, masuk neraka. Nah itu, hukuman. Nah, lalu saya bilang buat dia, namanya Z. Namanya Chinese-nya gitu. Bilang, "Ci, kamu ada tempat yang terpencil nggak di Malaysia, kira-kira di mana?" Waduh, paling dalam sana gitu. Kira-kira kalau saya pergi ke sana sendiri nyampe nggak? Waduh, susah lah, Pak. Nah, lalu dia sebutkan sebuah kalimat yang baik. Tapi kalau saya bisa menuntun Bapak, mendampingi Bapak, pasti Bapak nyampe. Nah, saya bilang itu poinnya. Saya bilang, "Sih, di daerah yang kecil itu saja masih di bumi loh. Malaysia kan dekat dengan Indonesia, ya. Saya susah nyampe. Nah, tapi kalau kamu mendampingi saya bisa nyampe." Nah, saya dapat poinnya buat dia. Itulah, tempat di bumi saja kita susah menjangkau, apalagi di sorga. Pernah ke sorga nggak? Ya ada, dia bilang, iya. Makanya umat Kristen percaya, ini kabar baik. Kita manusia yang seharusnya dihukum, Tuhan datang. Jadi manusia, itulah Jesus Christ. Itulah Yesus Kristus. Dia datang dan dia katakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku." Nah, saya sampaikan buat dia. Ada dua hal penting yang Allah lakukan untuk kita. Pertama, dia datang apa? Karena kita kan harus dihukum mati. Dia rela mati bagi kita. Jadi peristiwa Paskah di mana Tuhan rela mati bagi kita. Tetapi sesudah itu dia menunjukkan jalan yang pasti ke surga. Jadi umat Kristen, saya bilang buat Zizi, kalau Zizi tanya kepada saya, kepada setiap umat Kristen, kebetulan calonnya kan Kristiani, namanya Stefani. Dia bilang, "Van, saya tanya kamu ya, kalau orang tanya kamu, pasti ke surga nggak?" Dia nggak yakin juga. Saya bilang, "Aduh, gimana sih kamu? Gimana kamu mau ajak Z masuk Kristen?" Nah, saya bilang buat Fani, "Kamu tahu nggak? Yesus itu sudah dicambuk, disiksa, dianiaya, suruh pikul salib, dipaku lagi di kayu salib sampai mati. Untuk apa? Untuk menanggung hukuman dosa kita. Kita nggak diselamatkan itu udah keterlaluan. Karena kita yang seharusnya dihukum, Tuhan sudah mati ganti kita." Roma 8 ayat 1 katakan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman dosa. Tapi jangan lupa dong, kita tetap harus bertanggung jawab supaya tidak hidup dalam dosa. Jadi kita umat Kristen itu hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus. Dan kita sudah memiliki kepastian ke sorga. Sebab itu seluruh hidup kita itu jangan mikir-mikir ke sorga lagi. Apalagi mikir-mikir berbuat dosa. Orang yang masih berbuat dosa sebagai umat Kristen, mohon maaf kalau saya sebutkan, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang mati untuk kita. Kita bebas dari penghukuman dosa dan kita telah memiliki kepastian ke surga. Sebab itu, seluruh hidup kita, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 40 saja kita lihat gitu. Apa yang kita lakukan kepada sesama kita, kita lakukannya kepada Tuhan. Saya jujur saja, saya sangat iri ketika dengar Pak Akido, keluarga Pak Akido Tio itu. Banyak yang mengatakan bahwa beliau ini kurang jelas agamanya apa gitu. Tapi memang ada Dokter Darmawan yang Kristiani ya, yang justru beliau yang menyarankan untuk menyumbang bagi COVID ini. Ya, beliau mungkin sudah menyimpannya untuk menyumbang untuk kondisi yang lebih parah, tapi ya atas saran dari Dokter Darmawan yang juga seorang Kristiani, sehingga akhirnya bisa menjadi ini ada peran umat Kristen juga di sini. Dia yang menyampaikan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, keyakinan itulah yang membuat saya begitu yakin kalau gereja kami yang kecil ini, yang sederhana ini,
bisa menolong sekitar 500-an orang, apalagi ada 60 ribuan gereja di Indonesia. Lewat kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman dari sahabat saya terkasih Bapak Thomas Penturi, Bapak Gomar Gultom, adik saya terkasih Jeki Manuputi bagi Sekum PGI, juga sahabat kami Pak Jason Balon Papuan, kemudian ada Pak Roni Mandang, teman-teman dari Balak Keselamatan, dari Gereja Baptis, dari Katolik. Saya mengajak, masa kita kalah sama keluarga Pak Akido Tio? Satu keluarga bisa menyumbang 2 triliun. Mestinya ada 25 juta umat Kristen di Indonesia, ada 60 ribu gereja di Indonesia. Kalau kita bergerak ikutin apa yang Tuhan mau, kita pasti bisa. Saya berani mengatakan ini karena dengan keyakinan iman, saudara tahu, Tuhan melarang saya meminta-minta. Tuhan melarang saya untuk membuat proposal untuk meminta-minta bantuan untuk pelayanan ini. Karena Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu saya sangat yakin selama belasan tahun, karena kami mengandalkan Tuhan, dengan segala keterbatasan kami sudah menolong lebih dari 500 orang yang susah. Nah, saya percaya kalau 60 ribuan gereja di Indonesia bertekad untuk melakukan dalam waktu singkat, tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Kita ada di bangsa ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam. Itu bukan sekadar cuman berkhotbah saja, tetapi kehadiran kita di bangsa ini untuk menjadi berkat. Salah satu adalah mengentaskan kemiskinan di bangsa ini. Saya percaya bersama Tuhan kita pasti bisa, karena Tuhan berjanji segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Kalau 25 juta orang punya iman seperti ini, segala perkara kemiskinan yang terjadi di bangsa ini, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, kita pasti bisa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita harus berjuang supaya kehadiran kita menjadi berkat, dan biarkanlah Tuhan Yesus tersenyum melihat kita. Kita menjadi surat yang terbuka, kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia melihat bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu berhentilah, ya pendeta-pendeta, hamba Tuhan, berhentilah saling menyerang. Lebih baik kita berpikir, malu kita sama Pak Akido Tio yang dikatakan mungkin agamanya juga tidak jelas apa, tetapi kita yang percaya kepada Kristus yang sudah menanggung hukuman dosa kita, kita harus berjuang untuk itu. Kita ada di bangsa ini karena Tuhan menempatkan kita, supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berjuang bersama-sama. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita semua.